Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswaku semua? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan atau disebut juga dengan parlemenisasi. Nah, sebelumnya itu kan sudah belajar mengenai gimana kita bisa merdeka, gimana penyebaran berita proklamasi. Nah, sekarang setelah kita merdeka, setelah mempertahankan kemerdekaan dari Jepang, lalu apa yang dilakukan oleh Indonesia yaitu membentuk sistem pemerintahan. Nah, sebelumnya itu kan ada sidang PPKI. Nah, yang mana sidang PPKI itu menghasilkan sistem pemerintahan kita itu presidensial. Nah, ternyata dan juga dibentuknya KNIP. Nah, apa itu KNIP? Nah, KNIP itu sama dengan parlemen. Nah, pada saat itu KNIP ini mengadakan sidang pertama. Nah, pas sidang pertama inilah bermunculan lagi sistem pemerintahan Indonesia yang baru. Nah, silakan kalian amati melalui penjelasan saya berikut. Ya, sekarang kita mulai penjelasan materi, yaitu sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan atau disebut juga dengan parlemenisasi. Nah, ini berawal dari pada tanggal 29 Agustus 1945 yang mana KNIP itu sudah mulai bekerja. Nah, apa itu KNIP? Kalian udah tahu bahwa KNIP itu adalah parlemen. Jadi kayak gini, dalam pemerintahan modern, kalau kalian belajar kewarganegaraan, itu ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, pada lembaga legislatif, eksekutif, lalu kemudian di sini ada yang namanya yudikatif. Lembaga inilah yang dinamakan dengan konstitusi, yang mana setiap negara itu konstitusinya beda-beda dan dasar negaranya beda-beda. Kenapa? Karena sejarah mereka beda-beda, kebutuhan mereka juga beda-beda. Nah, pada zaman kerajaan, pada saat itu kita hanya punya satu, yaitu eksekutif saja. Belum ada yang namanya legislatif dan yudikatif. Nah, pas masa modern inilah kita sudah mempunyai legislatif dan yudikatif, tetapi kekuasaannya berbeda. Nah, yang lebih berkuasa adalah eksekutif, sedangkan legislatif sama yudikatif ini hanya nurut daripada eksekutif. Nah, legislatif pada saat itu hanya sebagai penasehat presiden, sedangkan partai mereka nggak punya, cuman ada satu, yaitu PNI. Nah, seperti yang kalian ketahui, itu PNI yang menjadi presiden adalah Soekarno. Soekarno adalah dari partai PNI. Nah, jadi tidak ada bedanya antara legislatif dengan eksekutif. Nah, maka karena hal inilah Soekarno mempunyai kekuasaan yang besar, karena sistem pemerintahan pada saat itu yang perlu diperbaiki. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Nah, pada tanggal 16 Oktober 1945, itu Sultan Syahrir di sidang KNIP dia mengusulkan pemerintahan Indonesia parlementer saja, karena bagi Sultan Syahrir kalau sistem pemerintahan presidensial itu Soekarno kekuasaannya terlalu besar. Nah, sehingga Sultan Syahrir mengusulkan pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Nah, hasil sidang KNIP adalah maklumat Wapres nomor 10, yang mana KNIP tidak sebagai penasehat lagi, tetapi sudah sebagai lembaga, yaitu lembaga legislatif. Nah, jika eksekutif atau presiden ingin membuat undang-undang, itu harus ada persetujuan dari KNIP. Kalau nggak ada, maka undang-undang tersebut tidak bisa diterbitkan. Nah, itulah hasil sidang KNIP yang pertama. Selanjutnya yaitu tanggal 17 Oktober 1945, ini sidang KNIP yang kedua. Nah, pada saat itu yang berperan adalah Soekarni. Nah, Soekarni ini berpidato bahwa harus adanya regenerasi pemimpin KNIP pas masa sidang itu.
Nah, kenapa? Karena kata Soekarni bahwa pemimpin KNIP pada saat itu orang lama. Nah, perlu adanya orang baru. Nah, pada saat itu banyak anggota sidang yang setuju dengan pidato dari Soekarni, maka hasil sidang KNIP itu adalah Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin menjadi ketua KNIP yang baru. Nah, lalu apa yang dilakukan Sultan Syahrir setelah menjadi ketua dari KNIP? Dia memperkuat parlemen lagi. Pada tanggal 3 November 1945, itu keluar maklumat nomor 3, yaitu anjuran pembentukan partai-partai politik. Nah, lalu dibentuklah partai-partai politik. Yang pertama itu ada Masyumi, yang mana Masyumi itu pimpinannya Sukirman, tanggal berdirinya 7 November 1945. Lalu ada Partai Nasional Indonesia atau PNI, pimpinannya Sidik Joyo Soekarto dan tanggal berdirinya 29 Januari 1945. Lalu ada Partai Sosialis Indonesia, pimpinannya Amir Syarifuddin, tanggal berdirinya 20 November 1945. Lalu ada Partai Komunis Indonesia atau PKI, pimpinannya Muhammad Yusuf, tanggal berdirinya 7 November 1945. Ada Partai Buruh Indonesia atau PBI, pimpinannya yaitu Yono, tanggal berdirinya 8 November 1945. Ada Partai Rakyat Jelata atau PRJ, pimpinannya Sultan Dewanis, tanggal berdirinya 8 November 1945. Lalu ada Partai Kristen Indonesia atau Perkindo, itu pimpinannya Prabowo Winoto, tanggal berdirinya 10 November 1945. Lalu ada Partai Rakyat Sosialis, pimpinannya Sultan Syahrir, tanggal berdirinya 20 November 1945. Lalu ada Persatuan Marhaen Indonesia atau Permai, pimpinannya yaitu ASA, tanggal berdirinya 17 Desember 1945. Dan yang terakhir adalah Partai Katolik Republik Indonesia atau PKRI. Nah, pimpinannya ini adalah Kasimo, tanggal berdirinya Desember 1945. Sekian penjelasan mengenai materi tentang sistem pemerintahan Indonesia pada awal kemerdekaan. Nah, bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti tentang penjelasan itu? Nah, kalau kalian sudah mengerti, saya akan membagi tugas kepada kalian, yang mana kalian harus merekam video, yaitu tentang pembacaan teks proklamasi. Nah, yang mana itu kalian bakalan video diri sendiri, terus dengan membaca teks proklamasi, tetapi tidak harus ada contohnya ya. Kalian harus menghayati pembacaan teks proklamasi sebagaimana dicontohkan oleh Soekarno dalam video berikut ini. Nah, kalian bisa mencontoh video bagaimana Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.